Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga. Tentunya Bapak, Ibu, dan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam naungan Allah Bapa kita. Karena kita dalam kasih Tuhan, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita bersatu hati, mari kita berdoa. Ibadah keluarga saat ini kita lakukan dalam penuh percaya kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang selalu menaungi dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka ibadah patuan kita pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 439, bait pertama dan keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Mari kita menyerahkan ibadah patuan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kebaktian patuan kita pada sore hari ini, kita alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 15, bait yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Bapa mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu, dan mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan kita baca dari Yesaya 26 ayat yang pertama dan ke-8. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita, Tuhan dan benteng. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah. Dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat emas kita yaitu Yesaya 26, ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Setelah Tuhan menciptakan manusia, hal pertama yang dilakukannya adalah memberkatinya. Berkat Tuhan mendahului perintah dan tugas kepada manusia. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, hidup kita diawali dan dimulai pada sumber berkat Allah. Arti kata berkat dalam bahasa Ibrani, barakah, menunjuk pada situasi yang baik, penuh sejahtera, kedamaian, dan kekuatan. Dalam bahasa Yunani disebut oilogeo, yang berarti perkataan baik, kata-kata yang mengungkapkan rasa syukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan adalah sumber dan pemilik segala berkat. Ishak memberkati Yakub, Kejadian 27 ayat pertama sampai ketiga, dan Yakub kepada Yusuf, Kejadian 48 ayat 15 dan Kejadian
49 ayat yang ke-25. Dilakukan melalui doa kepada Tuhan Allah. Berkat Tuhan tidak hanya mengatur dan menghidupkan bagi manusia, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, ternak, serta segala isi alam ini. Jadi berkat Tuhan itu bersifat menghidupkan, memperbaiki, memperpanjang, dan berdaya guna bagi manusia dan segala ciptaannya. Setelah memberkati, Tuhan tidak berdiam diri, tetapi Tuhan berkenan menemani dan berjanji untuk mengatur kita manusia ciptaannya. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 3 ayat 2 serta Kejadian 9 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kadang-kadang berkat Tuhan Allah tidak dapat kita terima dengan baik? Mengapa? Alasannya pertama adalah kurangnya iman dan kepercayaan kepada Allah. Kadang di saat kita telah memiliki segalanya, keadaan kita melimpah, kita kehilangan iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Sebaliknya, iman kita menjadi goyah dan melemah, bahkan kita kehilangan iman ketika kita dalam keadaan kekurangan dan terpuruk. Kita ingat cerita tentang istri Ayub yang kehilangan iman karena penderitaannya. Yang kedua adalah karena dosa. Dosa dapat menjauhkan kita dari Tuhan Allah. Di saat kita jatuh dalam dosa, kita seharusnya mendekat kepada Tuhan dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Bukannya kita menjauh dari Allah. Tertulis dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, yaitu karena kepahitan. Misalnya pikiran negatif, dendam, sakit hati, dan perasaan benci. Seringkali kita dikuasai oleh kepahitan tersebut, sehingga mengakibatkan hati kita tertutup oleh kasih, berkat, dan karunia dari Tuhan Allah. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Yang keempat adalah keterikatan pada dunia. Keterikatan pada dunia dan kebutuhan duniawi yang kuat membuat kita menduakan, bahkan melupakan Tuhan. Serta kita juga melupakan kasih-Nya yang sungguh kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga berkat Tuhan Allah tidak dapat kita terima. Kita bisa membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kelima adalah keterikatan pada roh jahat atau roh-roh kematian. Tidak jarang manusia terikat pada roh-roh tersebut. Meskipun manusia menampakkan kedekatannya kepada Tuhan, mereka bersekutu dengan Tuhan, tetapi pada waktu yang bersamaan mereka juga bersekutu dengan roh-roh lain. Tuhan Allah menentang sikap yang seperti ini karena pasti menutup saluran berkat darinya. Kita bisa membaca dari Matius 6
ayat yang ke-24. Bapak, Ibu, saudara serta anak-anak yang terkasih, yang terakhir penyebab mengapa berkat Tuhan itu tidak dapat kita terima dengan baik adalah perseteruan dengan saudara, keluarga, maupun dengan sesama. Konflik dan perseteruan menyebabkan akar kebencian dari hati manusia. Hati yang dipenuhi dengan perseteruan akan menjauhkan manusia dari Tuhan dan dari berkat-berkat Tuhan. Jika hati kita dan hati keluarga kita kokoh bersatu dalam percaya akan Tuhan sebagai sumber berkat dan yang mengatur kehidupan kita, maka Tuhan akan mengalirkan karunia, kedamaian, dan berkat-berkat-Nya. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih, dapat kita simpulkan bahwa berkat atau barakah atau oilogeo dari Tuhan yang berupa kecukupan, damai sejahtera, dan kekuatan akan dicurahkan untuk kita apabila iman kita kuat dan hanya bersandar kepadanya. Kita tidak gemar dengan dosa. Kita menjauhkan diri dari rasa dendam, sakit hati, dan benci. Kita tidak terikat pada dunia atau roh-roh jahat dan roh kematian. Serta hidup rukun dengan saudara, keluarga, dan sesama. Yesaya 26 ayat yang ketiga yang menyatakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mencurahkan berkat-Nya untuk kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara, serta anak-anak kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait pertama dan kedua sambil mengaturkan persembahan yang telah kita siapkan. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak sekalian, kita kembali menghampiri Tuhan. Kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami terima.
Mampukan kami melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi suluh langkah kami di dalam kami menapaki kehidupan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami dan bangsa Indonesia yang menghadapi pandemi COVID-19 yang berakibat pada kesulitan perekonomian di mana-mana. Kami mohon Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan juga memberkati dan melindungi pemimpin kami dan Satgas COVID-19 yang selama ini telah berjuang keras menangani pandemi ini di Indonesia. Tuhan juga kiranya memberkati kami semua di dalam kami menjalani kehidupan kami, terutama kami yang mengalami kesulitan perekonomian karena pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di gereja GKJW Jemaat Malang. Tuhan berkati kami. Tuhan juga mohon kami juga mohon Tuhan kiranya menyertai kami di saat-saat sulit seperti saat ini. Beri kami keteguhan iman kepadamu Tuhan. Kami yakin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan menerimanya, walaupun persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, selama kami menjalani ibadah ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami juga mohon ampun Tuhan apabila di tengah-tengah ibadah ini terdapat kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau mengampuni kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak yang terkasih, kita tutup ibadah Patuan kita pada saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415, bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tercurah atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah Patuen kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.